cukup banyak. Tapi saya gak mau mulut ini mengeluarkan sesuatu kalau belum digong sama yang punya apa namanya punya wewenang, yang berwenang, ya, yang punya wewenang. Saya udah tahu, tapi saya lihat kalau RO masih diam, ya, saya tunggu sampai RO gong, buka aja, saya gas, karena saya tahu, ya. Mamski itu ngomong tuh jangan kalian anggap, alah so tahu lu apa lu, gue tahu info luar biasa, infonya juga A1, tapi gue simpan di otak gue. Gue udah denger, gue udah tahu, oh kayak gitu ternyata. Gue tunggu Ruben. RO udah gas, gue gas, ya gitu. Baik itu Ruben, masih di keep sama dia. Masih loh dia, sabar betul luar biasa. Barakallah Ruben, Allah memberkati dan Allah memberikan berkah rahmat sehat umur panjang barokah buat Ruben Onsu. Oke, saya kasih tahu ya, ini awal mula dari awalnya ya, kenapa seorang Ruben yang tadinya diam, akhirnya meledak, akhirnya berjuang buat anaknya ini. Lebih berhak, betul. Lebih berhak. Ini yang diawali kemarin kenapa akhirnya Ruben Onsu mengajukan hak asuh anak. Karena bahasa-bahasa seperti sorry ya, najis yang disampaikan jelas-jelas ya, diberdengarkan gitu loh ke anak-anak untuk kata yang ditujukan bagi bapak kandungnya. Pantes gak sih? Yang bikin tambah miris, kata najis itu diperuntukkan, ditujukan kepada orang yang udah ngasih makan sama orang. Udah ngasih makan sama orang. Pada saat kejadian yang Komal di tempatnya Koko Hiro Cimot ini ya, ini kan Komal nih masuk nih si adiknya SW ini ya. Saya dengar juga itu. Belum ada yang tahu bahwa ternyata rumah itu sertifikatnya Ruben, yang beli Ruben, tanah dan rumah tuanya di BDN sini, nggak jelek-jelek amat say. Kalau di BDN tuh rumahnya masih bagus-bagus, tapi memang rumah jadul. Kan Mamski tinggalnya di Cilandak, Akamsi anak kampung sini. Tinggal di jalan Terogong Pondok Indah Mamski. BDN itu seberang sana, deket banget. Kalau kita lari pagi tuh paling 10 menit udah nyampe rumahnya Ruben. Itu yang dibeli tanah sama rumahnya tuh udah miliaran itu. Bukan rumah tua jelek kayak rumah gubuk ya, pasti rumah bagus sudah. Tapi itu pun masih kurang nih. Udah lunas padahal ya. Padahal kalau mau aman tuh udah lunas. Kalau saya mau tebak harganya ya. Kalau sampai bisa mendapat pinjaman di bank 10,5 miliar, berarti harga tanah dan rumahnya tersebut pasti hampir 2 kali lipat. Ya dong, bank kan nggak mau rugi dong ngasih pinjaman. Ya kan? Appraisalnya tuh paling kita misalnya rumah kita harga apartemen kita ini harganya misalnya 5,5 miliar gitu ya. Pasti dapat pinjamannya 2M. Bank kan nggak mau rugi ya sayang. Berarti itu Ruben udah ngegelontorin taruhlah sekitar 15-20 M sendiri loh buat rumah itu. Rumah yang lama ya. Tapi itu pun minta rubah, dibuat lagi untuk yang baru, American style gitu ya, American modern style, yang udah diliput sama podcastnya udah gue hitung banyak banget ke rumah itu. Oh my god, kemarin tuh baru keluar lagi Feni Rose ngeliput rumah, ada Atta, ada Arafi, ada siapa namanya, Andre, ada satu Yeteber siapa sih cowok itu. Ada pokoknya banyak. Gila gue sampai gini, buset. Itu rumah Ruben Onsu yang beli, sekian banyak podcast, gak ada yang disebut sekalipun gitu. Ini tuh Ruben yang bayar loh, gak ada loh. Atta, banyak banget. Bunda Maya juga ke situ gak sih? Aduh pokoknya banyak deh yang udah masuk ke rumah. Ngomongin rumah. Baru tahu kemarin segitu diemnya seorang Ruben. Kita ini sampai baru tahu guys. Ashanti, aduh gila banyak banget deh pokoknya.
diundang ke rumah itu untuk memperlihatkan mewahnya rumah tersebut gitu ya. Luar biasa. Titi Kamal, betul. Bayang, waalaikumsalam. Iri. Iri bukan ke rumah orang yang punya nama mantan suami, Bu. Ya, ya, punya anak loh, namanya Raja. Iya, nggak ada gue ngiri sama orang yang rumahnya juga sekarang udah jadi rumah sengketa. Rumah-rumah mantan suami, Bu. Apa yang mau diiriin? Ya, apa yang mau diiriin? Itu rumah-rumah Ruben, ya kan? Dibeli atas nama Ruben sudah lunas. Akhirnya karena diminta untuk bikin rumah yang baru, American style gitu ya, American modern style. Lalu langsung penunjukannya adalah ayah dari mantan istri, berarti mantan mertua ditunjuk untuk membuatnya ya kan? Itu pun digelontorin dana, digelontorin dana. Dan yang lucunya ya, orang-orang yang ada di rumah itu kan memakai rumahnya Ruben untuk live jualan. Dengan katanya nih 30 menit 200 juta. Tapi tagihan segala macam makanan sampai buah-buahan dan semua deh yang ada di kulkas itu yang katanya kulkas ada 5 biji ya. Karena kan buahnya aja sampai ke harga sekitar 7 sampai 9 juta ya, buah doang sebulan. Lu ngapain? Lu ngasih makan orang sekompi. Lu ngasih makan orang sekompi. Eh? Itu pun kita baru tahu baru berapa hari yang lalu. Baru berapa hari yang lalu. Ya. Kocak gak sih? Betapa sangat menjaganya nih si Ruben sampai udah nggak kuat lagi. Sampai udah nggak kuat lagi. Akhirnya dikasih tahu gitu loh. Karena si mantan istrinya RO ini ke podcast-podcast, ngundang orang ke rumahnya, datang ke podcast-podcast. Oke, yang dipakai di kuku apa? Tenang sayang, gua masukin dulu. Yang dipakai di kuku toh, ini tuh untuk serum kuku sama serum untuk nebelin bulu mata dan bulu alis. Mau? Coba komen mau dulu sayang. Komen mau. Komen mau. Ini buat kuku, serum buat kuku, tebel jadi kukunya guys. Nggak gampang patah. Terus ini tuh buat eh original itu untuk bulu mata, bulu alis, bagus banget. Sumpah guys, jadi panjang tuh. Lihat Mamsi gunting alis gue jadi panjang. Numbuh dia. Terus banyak bulu, ntar gue zoom ya biar kalian bisa lihat alis gue. Tumbuh say. Serius, nggak bohong gue. Hmm. Ya, itu yang buat kukunya sayang. Ya, itu yang buat kukunya. Nah, ambil aja. Ini buat kuku. Jadi Mamski itu kan suka banget cuci piring. Nah, karena cuci piring kan pakai tangan kanan nih.
Jadi kuku aku yang kanan ini geripis guys. Ini lagi aku rawat. Akhirnya aku nemuin serum ini. Ya ampun, langsung ngepink dong warnanya. Kuku Mamski. Udah gitu, kalian tahu nggak? Jadinya udah bisa panjang lagi nih. Nih aja udah panjang lagi. Yang kanan. Yang kanan ini yang selalu main padel, pegang raket, nyuci, buka botol ya. Pakai tangan kanan. Yang kiri cantik banget, lihat tuh tangan kiri. Nah, kalau kalian pakai serumnya ini tiap hari, sehari sekali atau 2 kali lah ya maksimal. Biasanya sih Mamski pagi doang sih. Itu tiap hari kalian pakai beneran cantik banget kukunya, say. Cantik banget kukunya tuh. Ini nih. Ini yang kemarin tipis banget nih yang jempol gua udah kencang udah keras tuh. Alhamdulillah. Jadi bener-bener ya bagus sekali. Yuk. Kuku ya sayang, serum kuku. Nah, ini yang etalase 1 buat alis, buat bulu mata. Karena Mamski hobi banget pasang bulu mata extension. Jadi lihat nih. Udah tumbuh guys. Rambut kecil, anak rambut alisnya. Tuh lihat. Kelihatan nggak? Tumbuh dia. Makanya Mamski suka banget nih dikasih aja nih ya. Subur banget guys. Tuh sampai panjang nih. Sampai panjang ini mesti gue gunting. Terus ke bulu mata nih. Karena kan bulu mata kan kalau nggak dirawat, kalau kita pakai extension terus, lama-lama bisa copot ya bulu mata kita, rontok. Dan akhirnya berkurang, susah nggak bisa pakai extension lagi. Masih pakai serumnya, Originot. Bagus banget. Oke, aku mau lanjutin untuk kawal kasus Ruben Onsu. Ya, kita kawal kasus Ruben Onsu sama-sama ya guys. Umur aku 52 ntar lagi. Berapa hari lagi ya? Tanggal berapa nih Mbak In? Tanggal berapa Mbak In? 2 hari lagi Mamski ulang tahun ke 25, ke 52. Ulang tahun ke 52 2 hari lagi tanggal 30 besok. Oke. 2 menit ya sayang. 2 menit, let's go. Ambil serum buat kuku. Ambil serum buat kukunya. Iya, buahnya dimakan sama yang laki, makanya gue bilang udah bener-bener parah banget. Udah parah banget. Parah, say. Keterlaluan parahnya. Kita cuma bisa memantau dan membuka jejak digital. Jadi bukan kita membuat berita bohong dan menjatuhkan orang ya, atau menghina orang. Orang itu sudah membuat jejak digitalnya sendiri. Karena kan direkam semua lewat live TikTok. Jadi musuh terbesarnya mereka adalah jejak digital yang mereka buat sendiri. Bukan mereka direkayasa dan difitnah sama orang, enggak. Kita cuma tinggal putar ulang kok. Ini mau saya putar ulang semua. Gitu loh. Siapa tahu ada oknum kepolisian juga yang lihat, ada oknum dari Pak Hakim yang melihat, nonton, diam-diam. Kalau saya nggak kasih tahu kan nanti nggak keluar itu, nggak muncul ke permukaan dong. Kasusnya Ruben, kasihan Rubennya. Sekian banyak kasus, apa istimewanya kalau nggak ada yang membela dan memberitahukan ke fakta-faktanya di sosial media. Seperti itu. Udah check out. Oke, thank you saya. 30 detik. 30 detik Sheila, thank you Sheila. Yuk 30 detik terakhir ya. Aku nggak tahu say, Nikmir kapan keluarnya aku nggak tahu sayang. Masih tunggu kabar juga. Kemarin kan terakhir PK ya, belum tahu hasil PK-nya gimana say. Misalnya pencemaran nama baik kan VT PORNO kemesraan di advance mereka, makanya gak ada pencemaran dong sayang, itu kan fakta. Faktanya mereka membuat tayangan diduga porno aksi. Kita tinggal laporin polisi aja. Pak, ini ada tayangan porno aksi dilakukan di sosial media, seperti itu. Aduh, yang paling ngeri itu pas lagi megang daster, itu kan jelas banget ada yang ditempelin juga yang, ada kok. Saya bisa, buka itu, VT-VT yang saya simpen ya, udah saya simpan semua gitu loh.
Ada yang nyuruh anaknya RO kerja, bantuin untuk jualan, itu ada. Itu ada. Terus ada yang lagi ditempelin belakang itu ya, di belakang saya lihat. Terus si CEO-nya mepet pakai badan depannya sampai kaget gitu ada. Terus ada yang lagi dipegang juga pakai daster, lagi megang daster, itu parah banget. Terus tangannya ditaruh juga di bagian depan ya, di area kemaluan juga. Yang laki-laki kan duduk, yang perempuannya berdiri, itu tangannya juga ke area privasinya yang laki-laki. Itu ngeri sekali sih. Dan itu kalau ditonton oleh anak-anak luar biasa, dampaknya sangat-sangat buruk. Makanya diajukanlah untuk permohonan hak asuh anak. Karena setelah setahun dilihat, dipantau, diperhatikan, dan kita semua menyaksikan ya, karena kan on cam terus ya, live terus ya. Live terus kan, modelannya seperti itu kan sangat merusak mental anak gitu. Satu, anak diperlihatkan dua manusia yang tidak ada ikatan apapun secara hukum dan agama, tetapi sudah seperti layaknya suami istri. Itu satu. Keduanya, ada pembusukan karakter yang diduga pembusukan karakter dengan sengaja dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap ayah kandung anak-anak tersebut. Hal itu juga sempat kan diutarakan oleh yang sulung yang laki-laki. Selalu disebutkan yang ada bahasa cong, untungnya ada jejak digital juga. Keluar itu kata-kata cong, gak butuh duit lonjing. Ya, walaupun mau diplesetin seperti seolah-olah bukan untuk dia, gak bisa. Sudah ada kata 200 juta itu jelas. Itulah jumlah uang yang selalu ditransfer oleh ayah untuk keperluan anak dan rumah dengan segala isinya. Yang mana ternyata furniture yang didudukin, ditidurin, lagi ada iklan Nescafe itu tuh oleh si CEO itu, pun yang bayar tetap masih juga Ruben. Aduh, gila sih. Gila. Lift yang naik turun tuh, di podcast ada 8 podcast kayaknya ya. Ngundang 8 selebriti podcast owner gitu ya. Untuk mondar-mandir di rumah, liftnya itu pun Ruben yang bayar. Terus kita dipaksa untuk seolah-olah, ngapain lu ngomong? Kenapa enggak? Ngapain lu bisa belain sono? Gua gak boleh belain Ruben. Ngapain lu bisa masuk ke room gue? Buat ngeulti gue supaya gak bela Ruben. Padahal gue ada di room gue sendiri. Sementara lu orang-orang repot dari sono datang ke room gue. Membela junjungan lo. Kok lu boleh, gue gak boleh?